Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Listia Iskandar. Saya di sini sebagai pembicara di SJBA 1 jam bersama alumni dari SMA Negeri 1 Prodadi. Sini saya sudah bersama dengan salah satu alumni SMA Negeri 1 Prodadi yang sekarang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia lewat jalur SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih jalur SBMPTN, kita boleh tanya-tanya nih ya sama Kang Budi. Halo Kang Budi. Halo, Teh Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang. Akang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalan lagi gitu ya? Perkenalan aja. Betul, Kang. Baik, Perkenalan. baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, panitia dan peserta 1 jam bersama alumni. Perkenalkan, nama Akang Rizky Budimansyah, alumni SMA Negeri 1 Purwadadi tahun 2020. Keluar ketika awal-awal masih pandemi lah begitu ya. Nah, di sini Akang sekarang statusnya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Pendidikan Sejarah jalur SBMPTN. Sekarang udah di semester 4. Itu deh, Teh. Wow, kan ya lewat jalur SBMPTN di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Pendidikan Sejarah ya, Kang ya? Ya, betul, Teh. Kalau sekarang kuliahnya online, offline, atau hybrid, Kang nih? Untuk Akang sendiri masih online ya, Teh ya, karena di kampus sendiri ada kebijakan mengenai siapa saja yang diutamakan untuk offline begitu ya atau pembelajaran hybrid, yaitu yang mata kuliahnya atau program studinya banyaknya praktik begitu ya, karena di sejarah sendiri banyaknya teori jadi masih online gitu. Oh, oke. Di sini teman-teman pengen tahu nih, Kang, jalur SBMPTN itu apa ya? Karena kan adik-adik sekarang tuh pada nggak tahu gitu kan SBMPTN, jalur-jalur ya buat masuk perguruan tinggi gitu. Dan sistemnya tuh seperti apa di SBMPTN? Nah, SBMPTN sendiri ya, secara namanya sendiri artinya seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Maksudnya dari seleksi bersama itu dalam arti lain SBMPTN itu tes tulis begitu. Kasarnya tes tulis. Nah, SBMPTN ini salah satu begitu ya dari beberapa jalur masuk perguruan tinggi. Masih banyak, ada jalur raport, ada jalur apa lagi ya? Jalur mandiri, jalur orang dalam juga masih ada kok. Gak bercanda itu mah. Nah, maksudnya di sini kita lebih fokus ngebahas SBMPTN ini ya, yaitu tadi seleksi bersama masuk PTN. Nah, SBMPTN sendiri berdasarkan pengalaman Kang pribadi gitu ya, merupakan tes yang bisa dibilang cukup sulit begitu. Sulitnya kenapa? Karena apa yang dipelajari di sekolah itu belum tentu bisa keluar di tes yang ada di SBMPTN begitu. Nah, sulitnya itu di sana, dan kemudian saingannya juga pasti banyak begitu. Tapi jangan sampai berkecil hati begitu ya, Teh. Karena apa ya? Bisa dibilang banyak faktor lain lah gitu. Nanti kita bahas bersama-sama di sesi SJBA ini. Gitu paling Teh untuk pembukaan. Oke, wow. Tapi jadi emang saingannya banyak banget ya. Kalau saingan ini itu dari seangkatan apa dari berapa tahun paling maksimal itu berapa tahun ya, Kang, saingannya? Nah, maksimal saingannya itu 3 tahun. Jadi misalnya angkatan 2020, berarti saingannya 2019 sampai 2018. Kalau sekarang 2022 berarti sampai angkatan Akang yaitu 2020. Jadi teman-teman juga masih punya slot begitu ya. Kalau slot mah atau kesempatan untuk ikutan SBMPTN lagi tahun depan atau tahun depannya lagi begitu. Itu kebijakan tahun-tahun ke belakang ya. Kalian bisa cek lagi kebijakan sekarang kayak gimana begitu. Mungkin berbeda, mungkin 5 tahun kah atau bagaimana, kurang tahu.
Kurang lebih begitu. Pasti bakal sama sih 3 tahun. Itu paling teh. Oke. Agak serem juga ya, banyak banget desainnya. Tapi keterimanya juga banyak ya kan ya. Betul. Oke. Kalau di SBMPTN sendiri nih sistemnya tuh ada IPA, IPS sama apa lagi nih Kang? Selain IPA sama IPS. IPA IPS itu biasanya disebut apa sih? Nah, di SBMPTN itu eh, sama saja ya namanya IPA IPS, tapi hanya beda namanya aja, beda terminologinya aja. Kalau yang IPA itu namanya apa? Apa tuh? Tuh kan jadi ngeblank saya. Tuh, Saintis ya? Apa ya itu saintek. ya gitu. Saintek bukan Saintik, kah? saintek ya. Oh, iya Oke, betul. soalnya saya sosum. Nah, kalau yang IPS itu sosum, sosial dan humaniora begitu. Nah, yang dipelajarinya misalnya saintek begitu. Bukan hanya hitung-hitungan aja begitu, tapi kan saintek itu berpikir logika, memecahkan masalah, kurang lebih begitu. Soshum juga ya begitu, bukan hanya hafalan sejarah gitu ya, misalnya atau hafalan sosiologi, hafalan geografi, bukan, tapi mengasah critical thinking kalian. Itulah gitu ya untuk bahasa yang sulit dicernanya. Tapi intinya, simpelnya ada 2 macam aspek begitu, dan 2 macam itu kalian bisa pilih sesuai minat dan bakat kalian. Gitu teh. Oke. Bisa nggak nih Kang, misalnya nih saya pilihan pertama saya pengen masuk di IPA, misalnya kedokteran, sedangkan pilihan kedua saya pengen hukum nih. Bisa nggak sih saya pilihan dua-duanya itu? Kan kalau hukum kan bukan saintek nih, nggak bisa kan? Kalau misalnya saya ikut di saintek, jadi ada nggak bisa saya pilih dua pilihan tersebut? Kalau di zaman AA ya di tahun 2020 itu tidak bisa. Jadi harus satu rumpun. Kalau satu rumpun itu maksudnya kalau saintek ya saintek. Misalnya Teh Rizka mau ngambil kedokteran pilihan pertamanya, ya keduanya harus saintek juga. Misalnya teknik apa gitu. Sekarang kan di teknik kimia ya Teh ya. Mantap. Nah Ya. begitu juga di sosum begitu. Misalnya dia pendidikan sejarah, yang keduanya nggak boleh nih tiba-tiba pengen fisika atau kimia. Nah makanya harus merunut ke sistemnya lagi gitu, di sosumnya lagi, yaitu contohnya ilmu politik, ilmu komunikasi. Nah itu masih sosum gitu. Jadi teman-teman SJBA begitu ya, yang masih 12, 11 atau kelas berapapun, bisa dicek lagi gitu ya Teh, supaya rajin-rajin ngecek lah gitu, kira-kira jurusannya apa aja nih gitu yang bisa diambil sama kalian, yang cocoknya yang mana gitu. Oke, untuk eh, PIPS cuma seperti itu. Kalau misalnya untuk pendaftarannya kira-kira kapan nih Kang? SBMPTN takutnya kita telat untuk mendaftar. Terus apakah SBMPTN cuma satu gelombang atau ada beberapa gelombang gitu? Kita Kang bagaimana? Nah, untuk pendaftaran SBMPTN itu kan pendaftaran misalnya Mohon maaf Kang, pokoknya nge-lag. tentang informasi. Masih nggak, Ya tadi agak nge-lag. sekarang enggak ya? Ya enggak. Boleh diulangi Nah, tadi. oke. Nah, untuk pendaftaran SBMPTN, yang terpenting itu pendaftaran LTMPT dulu, karena di sana kalian membuat akunnya dulu gitu ya. Kalau misalnya ibaratkan sosial media mah, LTMPT itu Gmail-nya lah gitu ya. Sebelum kalian membuat Instagram, membuat Facebook, YouTube, segala macam, kalian membuat Gmail-nya dulu gitu kan. Nah, LTMPT ini Gmail-nya. Nanti dari LTMPT ini kan bisa dari ke SNMPTN, terus ke SBMPTN, dan masih banyak lagi. Nah, kita berbicara tentang SBMPTN terlebih dahulu ya. Untuk pendaftaran LTMPT-nya, kalau berdasarkan informasi dari situs yang ada di Google, yaitu 14 Februari sampai 17 Maret. Berarti masih ada, oh udah habis ya LTMPT, berarti kalian udah daftar tentunya ya. Nah, untuk UTBK itu 23 Maret sampai 15 April. Itu untuk pendaftarannya. Tapi ada 2 gelombang ternyata ya Teh ya. Yang pertama 17 sampai 23 Mei, yang keduanya 28 Mei sampai 3 Juni gitu.
Tuh. Jadi kalian mendaftar UTBK itu pas bulan puasa juga masih bisa lah awal-awal. Dan tesnya itu sesudah Lebaran kayaknya ya. Jadi gitu. Kalian bisa cek lagi lah gitu ya untuk supaya lebih jelasnya bagaimana gitu. Itu yang berdasarkan informasi dari Google-nya. Itu teh. Oke. Nah, tadi kan ada gelombang satu sama gelombang 2 nih ya, Kang. Ada perbedaannya nggak di antara dua gelombang tersebut? Nah, untuk perbedaannya sendiri, jujur pribadi belum mengalami ya, karena dulu tahun 2020 waktu awal-awal pandemi, itu masih satu gelombang aja. Mungkin Teteh waktu itu gimana? SBMPTN apa nggak ikutan ya? Teriska mah? Tidak, Kang. Saya Oh iya, SNMPTN. oh iya, mantap. Untuk gelombang sendiri ya, mungkin bisa berkaca pada tahun 2019 atau 2020. Untuk perbedaannya itu dulu pas tahun tes ngelag gak ya? Tidak, Kang. Tidak ya. Ya, Di sini agak ngelag soalnya. kadang sedikit agak nggak. Untuk perbedaan 2000 kayak kalau dibilang flashback gitu ya 2019 sampai 2018 itu perbedaannya dua gelombang ini jadi kalian tiap gelombang itu keluar nilai kan ya. Nah, dari dua gelombang ini kalian punya dua nilai nih. Misalnya pas tes yang pertama dari 1 sampai 100 kalian punya nilai 80, di tes kedua punya nilai 85 misalnya. Nah, nanti kalian bisa pakai dua nomor itu atau salah satunya sorry. Kalian bisa pilih salah satu nomor itu untuk bisa daftar ke apa namanya ke kampusnya. Nah, si dua tes ini namanya UTBK, jangan sampai salah ya. Dua tes ini namanya UTBK, yang dua gelombang. Pendaftarannya itu namanya SBMPTN, gitu. Pendaftaran ke kampusnya. Itu zaman dulu ya, zaman 2019. Aku kurang tahu begitu ya untuk teknis SBMPTN tahun sekarang gitu. Mungkin berbeda, tapi intinya bakal tetap sama sih, nggak bakal jauh-jauh banget. Kurang lebih gitu teh. Kalau belum ada yang mengerti mah nanti teman-teman bisa japri lah gitu ya di IG atau di mana. Oke. Okay. Oke. Kalau untuk misalnya saya sudah mendaftar di gelombang pertama nih, Kang, apakah boleh mendaftar lagi di gelombang kedua? Apa tidak bisa gitu, cukup di gelombang pertama saja? Menurut A pribadi sih prioritaskan di gelombang satu ya. Maksudnya kalian keluarkan effort sebanyak mungkin, sebisa kalian mungkin, semaksimal mungkin supaya tesnya sekali begitu. Tapi balik lagi, kurang mengerti teknis yang ada di SBMPTN. Mungkin saja wajib 2 kali, mungkin enggak. Tapi kalau misalnya tidak wajib 2 kali, ya lebih baik 1 kali aja begitu. Tapi kalau nanti kalian ketika tesnya masih kurang masih kurang nih gitu ya atau nggak maksimal di tes pertama ya boleh kalian daftar lagi yang kedua. Cuman ya itu ada harganya gitu ya. Maksudnya kalian harus mengeluarkan biaya lagi, harus travel lagi karena di Subang sendiri setahu belum ada tempat SBMPTN begitu. Masih paling dekat Purwakarta begitu atau Bandung lah kurang lebih. Lebih gitu deh. Oke. Membahas biaya nih, Kang, apakah di SBMPTN ada biaya pendaftarannya atau bagaimana nih, Kang? Untuk biaya pendaftaran ya, dulu waktu AA pas UTBK itu pendaftarannya masih 150.000 begitu. Coba cek terlebih dahulu ya. Untuk pendaftaran SBMPTN 2020 sekarang mah 200.000 begitu. Untuk pendaftaran UTBK SBMPTN, tapi ada tes campuran juga katanya 300.000. Jadi campuran itu yaitu, ternyata kebijakannya berubah ya. Mohon maaf tadi yang ralat untuk pendaftaran tadi Teh Rizka nanya mengenai apakah boleh pilihan satu Saintek atau pilihan dua Sosum kayak gitu kan ya. Ternyata kebijakannya berubah yaitu karena ada tes campuran di sini. Dulu waktu itu nggak ada tes campuran. Nah di tes campuran ini yaitu kalian nanti di tesnya ada tes Saintek sama tes Sosum. Cuman bakal ribet lagi nggak sih gitu kan ya kalau misalnya pengen loncat-loncat mah loncat-loncat gitu. Cuman itu kembali lagi ke teman-teman gimana enaknya. Kalau menurut Asi mending fokus di satu rumpun aja entah itu saintek atau sosum supaya lebih maksimal aja gitu. Nah untuk pendaftaran gitu deh 200.000 dan campuran 300.000 deh. Gitu.
Oke. Selain 200.000 sama 300.000 ya, belum kalau misalnya kalau ada Subang kan harus bayar travel lagi ya, Kang. Ah, iya benar. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalian untuk terus berproses, teman-teman. Nah, betul. Untuk selanjutnya, apakah ada penilaian tertentu dari UTBK, Kang? Penilaiannya ya, sebenarnya penilaian dari tahun ke tahun sih sama sih ya, sama apa yang lihat begitu. Paling ketepatan jawaban begitu. Jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk berdoa supaya tesnya maksimal. Sarapan dulu begitulah ya. Dan yang penting jangan ada niatan untuk apa ya, cheating begitu atau nyontek begitu karena pasti ketahuan lah gitu. Jangan sampailah ya gitu kalian udah daftar berapa berapa nantinya ketahuan menyontek begitu kan atau kalian mengisinya nggak maksimal begitu sayang banget lah udah daftar sayang uangnya gitu kan jadi yang terpenting sih maksimalkan usaha kalian dan jujur itu sih jadi penilaiannya kembali lagi ke diri sendiri gitu jangan sampai kalian SBMPTN buat orang lain gitu ya tentu pengen ngebahagiain siapa 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 gitu kan ya. Tapi yang terpenting kalian harus ngebahagiain diri sendiri dulu. Kalau kalian tuh bisa gitu loh dapet achievement ini gitu. Oke, betul banget. Nah, untuk SBMPTN sendiri nih, Kang, tahu saya ada TPS, TPA, TKA itu. Itu maksudnya bagaimana ya, Kang? Dulu waktu Akang cuma TPS aja apa semuanya diikutkan? Dulu waktu zaman ada begitu yang tipe-tipe soal kayak gitu ya, tes pengetahuan skolastik, terus ada 4 lah, tes pengetahuan umum, bahasa, sama aritmatika atau hitung-hitungan. Tapi semua soalnya itu bercampur gitu dalam 40 soal kurang lebih. Jadi enggak apa ya, enggak dibeda-bedakan gitu. Misalnya TPS segini, terus TPA segini gitu. Mungkin teknisnya sekarang berbeda ya. Jadi belum belum membaca-baca lagi. Jadi teman-teman nanti bisa dicek lagi begitu ya di website LTMPT, di website SBMPTN atau di Instagram juga pasti banyak infonya. Jangan sampai ketinggalan info aja itu gitu ya. Sekarang mah anggap aja kita pembukaan begitu ya teh supaya orang-orang sadar oh pengen lah gitu ikutan SBMPTN gitu. Itu teh. Oke, teman-teman di sini penasaran nih, Kang, sama nilai UTBK Akang buat masuk Universitas Pendidikan Indonesia nih, Kang, berapa nih? Ya Allah. Iya, sama cara Eh ini ya, apa, persiapan Akang buat bisa masuk ya. universitas favorit Akang. Ini waktunya 2 menit lagi nggak apa-apa. Lanjutin Ya, aja ya lanjutin aja sebentar lagi. ya. Bisa dicukup. Untuk nilai sendiri 526. Jadi dari penilaian itu dari 1 sampai 800 kurang lebih ya gitu. Nah, untuk masuk ke jurusan A sendiri ya, dan secara general Universitas Pendidikan Indonesia itu di atas 520-an lah kurang lebih. Tergantung beda-beda kan ya, dari psikologi itu paling tinggi kalau nggak salah 560-an lah gitu. Untuk sendiri di jurusan pendidikan sejarah 520-an juga insya Allah udah masuk. Cuman kan dulu ada pembobotan begitu kan ya. Jadi untuk tadi ya di tes UTBK itu ada 4 tes. Ada pengetahuan, ada bahasa, ada tes pengetahuan sekolah apa sih? Lupa lagi aritmatik dan banyak-banyak lah gitu ya. Ada 4 lah intinya. Nah yang di sejarah itu yang paling ditekankan atau dibobotkan itu tes pengetahuan umum. Nah alhamdulillah gede di sananya. Kalau nggak salah berapa ya 700 sekian lah gitu di bagian itunya aja gitu. Dan ya itu keterima karena itu. Soalnya punya teman dia daftar di pendidikan sejarah, nilainya 540 sekian, tapi dia yang gedenya di bagian nilai hitung-hitungan begitu. Jadi kan ya di sejarah ada hitung-hitungan apa sih gitu. Paling pas nanti aja pas statistika begitu pas mau skripsi. Gitu paling jadi yang kurang tahu ya untuk sekarang ada pembobotan atau enggak, tapi pasti ada sih UTBK mah kurang lebih gitu. Jadi kalian harus maksimalin nih kalau pengen bisa masuk teknik ya usahain hitung-hitungannya pinter gitu. Jangan pinter lah bisa begitu ya memahami. Kalau pengen di sejarah ya hafalannya kah atau pengetahuannya gitu kurang lebih gitu.
Oke. 1 menit lagi nih, habis. Oke, untuk 1 menit lagi nih Kang, boleh motivasi dari Akang sendiri? Untuk motivasi sendiri ya, dari apa yang AA alami begitu waktu mau tes SBMPTN, yang pertama sih luruskan dulu niatnya begitu asik. Maksudnya luruskan niat tuh kalian puguhkan dulu begitu. Kalian tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu. Mau ngapain dalam artian kalian apakah benar emang mau kuliah? Kalaupun nanti keterima emang kalian udah siap gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkannya itu. Pasti begitu, pasti ada terbesit pengen kuliah, pengen ini, pengen ini. Tapi coba kalian pikirin lagi 2 langkah ke depannya begitu. Apakah nanti ketika kuliah semuanya sudah siap begitu? Dari banyak sisi lah, dari finansial, yang terpenting dari mental kaliannya itu begitu. Toh pada akhirnya kuliah juga banyak jalannya kok begitu. Ada dari beasiswa, ada dari bidik misi apa ya sekarang tuh KIPK begitu banyak-banyak lah. Jadi yang pertama niatnya dulu kalian iniin dulu. Jangan sampai nanti ketika udah kuliah kalian ngerasa salah pilih jurusan. Nah itu kacau tuh, jangan sampai nyaah gitu uangnya ya. Terus ya usahanya juga diinin lagi, digencarkan lagi. eh Udah pasti begitu ya ikutan tryout, terus kalau ada uang beli buku, apalagi ya, dan sebagainya lah gitu. Yang penting kalian banyak latihan soal begitu, karena bermodalkan dengan ilmu yang ada di sekolah aja menurut Aad belum cukup begitu. Alangkah baiknya kalian otodidak begitu, atau belajar sendiri atau bersama teman-teman gitu, bahas-bahas soal, bahas-bahas tryout dan sebagainya. Pada akhirnya tiap tahun juga sama sih gitu soal-soalnya. Dalam artian tipenya sama begitu. Jadi kalian coba cari soal-soal UTBK tahun 2021, 2020, terus tahun-tahun berikutnya. Dan jangan lupa berdoa begitu ya. Eh, Sholatnya dilancarin lagi, terus ya berdoanya begitu, minta restu orang tua dan segala macam. Itu sih 3 poin itu sih ya, niat, usaha, sama doa itu benar begitu. Harus dijalankan dengan selaras lah. Itu teh. Oke, betul banget ya. Jadi apapun yang bakal kita lakukan jangan lupa berdoa, minta restu orang tua ya Kang ya, Betul, supaya betul. lolos. Betul. Nah, untuk teman-teman di sini nih harus banyak-banyak belajar kalau mau masuk SBMPTN karena betul kata Akang tadi di SBMPTN itu kadang jauh dari pelajaran sekolah. Jadi ada bahasa yang tidak pernah kita mengerti gitu di luar pengetahuan umum. Kayak misalnya Iya. suka ada bahasa panda ya Kang ya. Jadi benar-benar tidak kadang tidak sesuai ekspektasi gitu kalau waktu itu saya Iya, pernah betul. belajar juga. Oke, mungkin untuk dari saya cukup sekian ya Kang ya. Ya, Terima kasih buat Kang Budi yang udah menyempatkan waktunya untuk membagikan pengalaman dan jawabannya untuk adik-adik dari SMA Negeri Prodadi yang akan mengikuti jalur SBMPTN. Mungkin ada tambahan lagi Kang dari Akang sendiri atau sudah cukup? eh, sudah cukup sih ya. Paling ya itu semangat lah buat semuanya begitu ya, untuk teman-teman panitia, semangat begitu yang kuliah, yang kerja, dan khususnya yang sedang melaksanakan SCBA ini gitu. Dan teman-teman siswa-siswi SMA Purwodadi juga semangat lah, semangat lagi begitu kalian. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk nanya ke alumni gitu ya teh gitu, untuk apapun begitu. Sok we gitu, DM mah DM gak apa-apa begitu. Mau nanya tips kuliah, mau nanya apa begitu. Kami mah pasti terbuka lah alumni mah untuk kebaikan bersama, anjay. Gitu Oke, teh. DM. Cukup paling Oke, ya. DM nama Instagram Akang apa nih biar di DM nih sama adik-adik Eh, kalau mau nanya. boleh boleh. Eh Instagramnya Rizky YB ya, RZKY YB begitu. Search aja Rizky Budi pasti ketemu lah. Insya Allah gitu. Atau follow Oke, juga Teh Rizka boleh gitu ya Teh ya. boleh banget. Oke, mungkin sudah cukup ya Kang ya Ya, dari saya makasih sebagai Teh. Akang pribadi. Ya, terima kasih kembali Kang. Sekian dari saya, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Listia Skandar. Saya di sini sebagai pembicara di SCBA 1 jam bersama alumni dari SMA Negeri 1 Prodadi. Di sini saya sudah bersama salah satu alumni SMA Negeri 1 Prodadi yang kebetulan sekarang
melanjutkan pendidikannya di IPDN. Oke, untuk selanjutnya untuk Akang Anta dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu, Kang. Terima kasih buat panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama Akang Anta Maulana. Akang lulusan Semadi angkatan 2018. Sekarang Akang lagi proses pendidikan di PDN. Akang sekarang sedang melaksanakan jenjang pendidikan di tingkat 3. Masih tingkat 3 berarti nanti setahun lagi Akang menempuh pendidikan di PDN. Terima kasih. Oke. Kang Anta, ini lagi bertugas ya, Kang? Apa bagaimana? Kalau Akang di sini masih kuliah, sistemnya kuliah, tapi sistemnya boarding school, ya asrama-asrama gitu kan di sini. Jadi nggak bebas. Terkhusus kan sekarang lagi hari Minggu, berarti ya lagi weekend, alhamdulillah. Oke. Mau nanya nih, Kang, untuk di IPDN sendiri itu apa ya? Oh ya, buat singkatnya aja, IPDN itu adalah salah satu sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana pendidikannya itu dilaksanakan selama 4 tahun dengan gelar pendidikan itu D4 atau terapan sarjana sains terapan. Kalau di IPDN sendiri sekolahnya itu ya semi militer, itu sekolah yang dibiayai oleh pemerintah, dan pendidikan itu kurang lebih 4 tahun. Itu sama seperti perkuliahan biasanya ya, Kang ya? Sama persis sih, cuma yang ngebedainnya di sini ada pola pengasuhannya, di mana kita ini dituntut buat dibina karakternya supaya nanti berbeda pas dunia kerja nanti. Kalau di IPDN sendiri itu apakah ada jurusan-jurusan tertentunya, Kang? Nah, buat di PDN sendiri itu ada 3 fakultas, totalnya ada 10 program studi. Beberapa di antaranya itu ada fakultas manajemen pemerintahan, fakultas politik pemerintahan, sama fakultas perlindungan masyarakat. Nah, buat prodinya itu di antaranya itu ada misalnya ada keuangan publik, manajemen sumber daya manusia, keselamatan masyarakat. Totalnya itu ada 10. Nanti kalau kepo ya nanti akan kasih linknya sama PPT-nya buat teman-teman yang memang minat sama IPDN. Boleh. Kalau Kang sendiri nih jurusan apa nih, Kang? Nah, Akang sendiri ini di Fakultas Perlindungan Masyarakat, yaitu di Prodi Tata Pamong. Wow, keren. Perlindungan masyarakat ya. Jadi udah bagus banget, yang keren. Kalau di PDN itu ada tes seleksi masuknya, Kang. Kalau ada boleh dijelaskan seperti apa supaya adik-adik juga pada tahu kalau yang mau masuk IPDN. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke IPDN tuh seleksinya kurang lebih tuh pas dulu Akang ada 7 tahapan, dimulai dari administrasi, akademik, kesehatan, psikologi, semata, wawancara. Nah, dari tahapan-tahapan itu dibagi, jadi ada beberapa tahapan. Dari tahapan yang pantuhi dapat subtes, yang itu semata, wawancara, terus kesehatan mental, sama postur. Nah, itu singkatnya. Jadi tiap tahapan tes itu sistemnya sistem gugur. Jadi apabila satu tes itu gugur, ya udah nggak bisa ikut di tahap selanjutnya. Itu kalau singkatnya. Oke. Kalau di Semadi kan ada 3 jurusan ya, Kang ya. Ada IPA, IPS, sama bahasa. Nah, kira-kira untuk masuk ke PDN itu bisa semuanya atau khusus anak IPA atau IPS atau bahasa juga bisa masuk, Kang? Nah, buat PPDN sendiri itu aturannya boleh semua jurusan kecuali yang SMK. Nah, SMK itu
emang nggak bisa masuk ke IPDN. Mungkin di kedinasan lain bisa SMK, tapi buat IPDN nggak bisa. IPA IPS bisa, tapi yang pelajaran yang sering ada di sini itu ya mayoritas tentang IPS. Buat adik-adik yang emang udah basicnya dari IPS ya nggak bakal kesulitan gitu. Kan dulu di IPA ya agak-agak bingung juga sih sebenarnya. Tapi ya, kalau udah jalanin ya biasa lagi aja gitu. Kalau dijalanin enjoy ya Kang, enak, dinikmati. Ya sih, Seru Kang? penting dinikmati. Ya, seru sih, seru sih. Oke. Kan tadi IPDN itu dibayar oleh pemerintah nih Kang ya. Nah kira-kira Nah, kalau harga, mohon maaf, biaya masuk IPDN itu kira-kira berapa ya Kang? nah menurut pengalaman Akang tuh biayanya itu cuma 50.000. Mungkin 50.000 itu dikit orang yang percaya. Itu cuma pas mau pendaftaran tes akademik, itu pas mau tes di BKN. Selebihnya itu ketika Akang udah lulus, semua biaya itu ditanggung sama pemerintah. Dari mulai ya pokoknya kebutuhan primer itu ya udah dicukupin, dari kayak sandang, pangan, papan itu udah dicukupin. Nggak ada biaya kuliah, SPP, terus biaya kos atau nggak, air, listrik nggak ada. Semuanya itu gratis. Malah kami itu peraja tuh dikasih uang saku. Ya, uang sakunya insya Allah cukup buat jajan sebulan. Keren juga ya IPDN. Jadi udah nggak mikirin biaya gitu, yang penting pendaftaran masuknya 50.000. Nah, itu salah satu motivasi Akang buat masuk IPDN. Cuma mungkin sangat ketat ya Kang untuk masuk IPDN, harus ekstra perjuangannya. Nah, iya karena kan dulu pas angkatan Akang tes di 2019 itu ada totalnya itu kurang lebih 46.000 orang yang daftar. Nah, yang keterima itu cuma 1.600-an. Ya, Akang juga termasuk ya mungkin pinter enggak sih ya, cuma yang beruntung rezekinya. Jadi ya alhamdulillah Akang dapet, soalnya kan pas Akang masuk itu di Subang cuma ada 2 orang, masuk di Jawa Barat cuma ada 89 orang. Alhamdulillah ya Kang bisa masuk IPDN dengan perjuangan yang tidak. Iya. Kalau untuk lulusan IPDN sendiri nanti bisa bekerja sebagai apa nih Kang? Sampai kita berusaha untuk masuk IPDN selain untuk hemat biaya. Nah, buat di IPDN sendiri tuh kalau udah lulusnya udah pasti kita kan udah dibiayai negara, nggak mungkin kan negara udah membiayai kita nggak dipakai tenaganya. Nah, otomatis lulusan IPDN itu ditempatin di pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Jadi setelah lulus tuh kita ini yang lulusan IPDN itu langsung kerja di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kerjanya itu ya otomatis masuk ke PNS sesuai dengan prosedur yang ada. Dimulai dari tahun pertama kan CPNS, nah lalu kan ada pengangkatan lagi yaitu PNS. Kayak gitu kalau di PNS. Jadi nggak usah pusing mikirin cari kerja, ngelamar sana sini kan bawa map coklat. Itu juga ya jadi salah satu motivasi Akang gitu. Buat lulus ya udah langsung kerja. Iya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi kan ngelamar-lamar sana sini, yang penting udah lulus langsung kerja. Nah, itu. Enak banget ya Kang. Itu. Oke. Alhamdulillah. Untuk di IPDN sendiri ada tes kesehatan nih Kang. Tes kesehatan itu ada apa aja ya Kang? Nah, kalau tes kesehatan itu kan di BDN ada tes kesehatan daerah sama tes kesehatan pusat. Kalau di tes kesehatan daerah itu mayoritas tuh bagian luar dites kayak gigi yang rapi ya, terus minus mata minus, kayak, terus penyakit kulit. Nah, kalau di kesehatan dia tuh mayoritas tes kesehatan dalam. Jadi pokoknya semua itu dites dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dites. Dari dalam badan juga dites. Nah, di tes kesehatan daerah itu yang tes kesehatan pertama. Yang bagian dalam juga dites, namun nggak terlalu signifikan, itu nggak terlalu spesifik. Nah, di tes kesehatan
pusat itu yang pas Pantuhir. Nah di sana emang benar-benar dicek dalaman tubuh kita. Kayak ada penyakit dalaman itu ya pasti ketahuan. Pokoknya saran dari Akang tuh kalau pengen masuk sekolah kedinasan, persiapin fisik yang prima gitu. Kalau ada penyakit-penyakit atau yang kurang-kurang lah di fisik tuh ya diperbaiki dari sekarang. Biar nanti pas mau tes nggak keteteran gitu nyiapinnya. Kayak gitu. Kalau itu emang susah banget ya. Kalau Kang sendiri ada pikiran buat masuk IPDN dari kapan nih Kang? Ada keinginan, iya aku kan masuk IPDN, aku persiapkan gitu. Dulu tuh Akang tahu IPDN itu disuruh orang tua kan. Karena ya lulusnya itu langsung kerja. Itu tuh pas kelas 2 SMP kalau nggak salah. Nah, mulai Akang mikir tuh pas kelas 2 SMA, udah mulai beli-beli buku, baca buku. Nah, dari situlah ya Akang dikit-dikit belajar-belajar awal mulanya tuh. Ya, Akang nggak cuma sekali sih daftar PTN, butuh waktu 2 kali. Yang pertama kan gagal, nah yang kedua baru alhamdulillah lolos di 2019. Jadi pernah sempat daftar, terus gagal, terus coba lagi ya Kang? Nah, ya di tahun pertama tuh 2018 Akang sempat juga kuliah. Oh, kuliah? Iya. Tapi di PD juga sama kan kuliah kan? Kuliah Beda ini ya. rasanya beda. Rasanya beda. Kalau dulu kan 2018 kuliah di universitas negeri kan, jadi emang beda rasanya. Kalau IPDN sendiri kan ini bakal ada dapat gelar tidak Kang? Nah buat IPDN sendiri itu gelarnya sekarang ya STRIP, kalau kemarin SSTP itu. Kalau sekarang sarjana sains terapan pengetahuan, karena kan pendidikannya itu D4. Jadi emang beda sama sekolah-sekolah lain dari gelarnya juga kan. Gelar ini dibaginya emang sesuai IPDN atau sesuai program studi yang dipilih fakultasnya? Kalau sekarang itu semua praja IPDN itu, lulusan IPDN itu ya gelarnya sama. Kalau sekarang ya dari mulai tahun kemarin, kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada SSTP, Sarjana Sains Terapan, sama SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dulu kan masih ada S1, nah sekarang udah nggak ada lagi S1-nya, semuanya jadi D4. Nah, ngomong-ngomong nih Kang, bener nih kata Akang, kalau misalnya kita gagal tuh jangan langsung menyerah, coba lagi. Kalau misalnya saja masih ada waktu ya Kang ya. Dan akhirnya Nah, iya. tanpa disadari lolos. Gitu. Syukur banget. Coba dulu aja, yang penting kan nyoba dulu, walaupun ya semadi itu sekolahnya di kampung kan, jangan kalah saing dulu. Tuh, jangan kalah saing, udah insecure gitu lah. Madi nih nggak bakal lolos nih, nggak bakal dilihat gitu. Nah, itu ya akan Tapi sih insecure sih dulu, insecure, tapi gimana lagi kan, kalau nggak dicoba kan nggak tahu hasilnya. kalau untuk IPDN sendiri tidak ada kaitannya dengan wah ada lulusan IPDN nih kita bakal lolos, kemudian apa sih peluang lolosnya besar, tidak ada kayak gitu ya Kang? Apa ada Peluang lolos lolos peluang karena lolos ada jadi alumni di sana gitu? kalau ya lulusan IPDN itu ya langsung kerja, itu peluang kerjanya emang langsung gitu. Yang penting tuh masuk IPDN tuh tes di awalnya dulu, kalau udah lulus ya udah aman, tinggal jalanin pendidikan selama 4 tahun, ya udah gitu, habis itu ya kita tinggal nikmatin hasilnya. Okay. Ini mungkin bagi Akang sendiri nih bagaimana pendidikan di PDN dari Akang pribadi nih, pengalaman Akang sendiri? Pengalaman Akang pribadi sih, sekolah di sini tuh ya banyak pengalamannya, terutama kan dari segi relasi. Di sini tuh dari ujung barat sampai ujung timur, selatan ke utara tuh ada semua orangnya. Jadi Akang tuh tahu ini orang dari mana-mana aja. Jadi pergaulannya tuh nggak cuma di
daerah Subang, Purwodadi kan. Di pergaulannya ya luas dari segi pergaulan. Terus pengalaman pun ya di sini emang banyak banget gitu. Kayak misalnya kita belajar jadi pemimpin, terus mengelola waktu, belajar sabar. Karena kan emang Akang itu udah 2 kali Lebaran tuh nggak pulang. Itu belajar sabar banget. Jadi kalau di IPD ini jarang pulang ya Kang? Karena Nah, kedinasan gini. semenjak COVID ini emang jarang pulang, paling setahun sekali pulang. Jadi ya emang kesabaran itu ya harus benar-benar sabar di sini. Mantap. Jadi pengen masuk PDN. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang, untuk gaji lulusan IPDN berapa ya Kang? Gaji lulusan IPDN itu ya tergantung golongan kan. Kalau golongan lulusan IPDN itu sama kayak lulusan dari universitas lain yang S1 lolos tes PNS. Nah, golongannya itu 3A. Jadi golongan 3 itu ya kalau gaji sih ya tinggal cari aja di internet itu ya, cukup lah. Cukup gak cukup sih ya, dicukupin aja tergantung daerahnya masing-masing karena kan ada tunjangan-tunjangan yang lainnya buat gaji itu. Yang penting disyukurin aja besar atau kecilnya, yang penting bisa dicukupin buat kebutuhan sehari-hari. Kalau Akang sih kayak gitu. Ya Kang, ini saya agak penasaran juga nih, kalau IPDN itu daftarnya kemana ya? Apa disalurkan dari sekolah atau memang ke daftar pribadi gitu? Nah, buat IPDN sendiri tuh ada jalur pendaftarannya di Kementerian PAN-RB. Nah, di sana tuh ada penerimaan pertama tuh semua sekolah kedinasan daftar dulu di sana. Nah, habis itu registrasilah di kirim scan KTP dulu tuh sama foto diri kalau nggak salah. Nah, nanti kalau di administrasi itu udah lolos, nah baru masuk ke tahap yang dikelola sama IPDN sendiri. Kalau yang tahap pertamanya itu masuk secara keseluruhan sekolah kedinasan, semua sekolah kedinasan itu bareng daftarnya ke sana ke satu web PAN-RB. Oke. Nah, buat teman-temannya dicatat nih ya link pendaftarannya, atau nanti bakal di-share daftarnya kemana. Yang mungkin pertanyaannya cukup sekian ya Kang. Ini ada kata-kata mutiara nih Kang buat adik-adik yang mau masuk IPDN. Akang nggak ada kata-kata mutiara, paling cuma ya share pengalaman doang. Ini buat pesan ke adik-adik semua, teman-teman semua yang emang punya cita ya dibilang tinggi, terlalu tinggi gitu kan. Kita sebagai manusia kan, walaupun kita sekolah di Semadi yang notabene dari kampung kan, nah jangan dulu putus asa gitu, jangan dulu nyerah. Toh kita sama-sama punya isi otak kan, isi kepala. Nah kita dimanfaatin aja, jangan dulu ini mah dari sekolah kota, dari anak orang kaya, enggak kayak gitu. Kita semua punya kesempatan yang sama buat meraih cita-cita kita. Usahain yang maksimal dulu, jangan dulu ngeluh, jangan dulu putus asa. Jangan dulu nganggap ini orang kurang hebat, pintar. Ya, seberat apapun prosesnya, jalanin aja dulu. Usahain dulu yang maksimal. Walaupun ya notabene otak kita pas-pasan, jujur Akang juga otaknya pas-pasan. Akang selama 6 tahun ya di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Akang tuh duduk paling belakang terus. Gak pernah paling depan. Akang selalu jadi tim hore, gak ada orang-orang yang tahu Akang gitu ya. Akang gak ada prestasinya di SMA juga. Tapi ya emang kalau udah rezekinya kan kita usaha maksimal, insya Allah semuanya juga bakal datang yang terbaik. Karena proses itu seringkali mengkhianati hasil. Jangan terjebak sama proses, tidak akan mengkhianati hasil. Jangan terjebak sama hal itu. Karena yang menentukan hasil itu ya tetap Allah.
kita ini tugasnya cuma berusaha maksimalin kesempatan. Pas hasil nanti Allah yang tentuin. Apapun kenyataannya terima aja dulu, jangan dulu. Karena yang terjadi sama kita itu yaitu yang terbaik buat kita. Jangan dulu protes. Oh, ini harusnya saya nggak kayak gini, ini nggak kayak gini. Harus kayak gitu. Jangan dulu. Husnudon dulu sama Allah. Jangan sampai hidup kita ini cuma datar aja tanpa adanya aspek spiritual. Libatin Allah dalam segala hal, buat yang muslim ya, buat yang muslim. Berusaha tingkatin lagi spiritualnya, karena jujur usaha Akang masuk di IPDN itu nggak pure 100% dari kemampuan Akang. Akang ngerasa Akang banyak ditolong gitu sama Allah. Banyak ada keajaiban. Karena yang Akang rasain tuh emang Akang nggak layak sebenarnya masuk di IPDN. Atau Akang otak pas-pasan dibanding orang lain kan. Yang penting kita doa, ikhtiar. Kalau urusan hasil serahin aja sama Allah. Walaupun nanti teman-teman yang misalnya minat ke IPDN atau ke univ-univ lain yang favorit, kalau emang bukan rezekinya, jangan dulu nyerah, jangan dulu putus asa. Hidup itu bukan cuma sekedar universitas, bukan cuma sekedar sekolah. Jadi manusia yang bermanfaat itu lebih baik. Kejar apa yang dibutuhin, bukan yang diinginkan. Karena yang diinginkan itu nggak selalu baik buat kita, tapi yang kita butuhin itu yang bakal jadi yang terbaik buat kita. Mungkin itu ya buat teman-teman sama panitia. Tetap semangat buat jadi panitia. Akang juga ngerasain dulu jadi panitia kayak mana kan. Sabar-sabar aja. Kasih yang terbaik buat adik-adiknya. Terus jangan lupa sama alma mater tercinta Semadi kan. Walaupun kita semua nggak jadi orang-orang yang terbaik, minimal kita ngelakuin yang terbaik buat SMA kita kan. Mungkin itu ada lagi. Oke, betul banget ya Kang. Kita harus terus berusaha, tidak boleh menyerah, intinya seperti itu ya Kang. Nah itu, tetap doa ya. Doa terus. Maksimalin di doa kita. Orang-orang biasa ya cuma bergantung sama doa sih. Kemampuan juga pas-pasan kan. Bantuin aja sama doa. Mungkin dari saya cukup ya Kang. Terima kasih ya Kang sudah menyampaikan pengalaman, infonya dan memberikan motivasi kepada kami. Terima kasih juga atas waktunya ya Kang, sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Kang juga super sibuk tapi bisa menyempatkan waktunya di sini. Mungkin ada yang menyampaikan lagi Kang. Ya. Makasih buat panitia, mohon maaf buat teman-teman semuanya kalau ada tutur kata atau perbuatan akal yang kurang mengenakan dari penyampaian yang ya sedikit-sedikit acak-acakan gitu, mohon maaf gitu. Soalnya ilmu akan terbatas, kemampuan akan terbatas. Saya ucapin terima kasih dan semangat buat panitia. Kasih yang terbaik buat adik-adiknya. Semangat. Baik Kang, terima kasih kembali. Baik teman-teman, mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.